Sindir gubernur dalam pidatonya, Bupati Beva Jibalom diingatkan jangan seperti kacang lupa kulit. Mei tanggal 20 Mei tahun 2022 pukul 17.20 Papua. Wakil Ketua 2 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Dr. Yunus Wonda, SHMH. Jayapura, Wakil Ketua IDPR Papua, Dr. Yunus Wonda, SHMH menyebut pidato Bupati Lani Jaya, Beva Jibalom dalam acara bakar batu yang digelar di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya pada Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022, dapat memicu perpecahan, sebab dalam pidato itu telah menyindir dan menyudutkan beberapa tokoh Papua termasuk Gubernur Papua, Lukas NMB. Menurut Yunus Wonda, pro kontra yang terjadi terkait penolakan pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru, DOB Provinsi dan UU Otsus Jilid 2, itu hal yang biasa dan demokrasi yang sedang terjadi saat ini di tanah Papua. Namun tidak perlu menjustifikasi dan menyalahkan seseorang ataupun pemimpin. Apalagi sampai menyebut nama orang tersebut. Menyalahkan sesama pemimpin itu perbuatan yang tidak beretika. Dan saya mau sampaikan kepada saudara Beva Jibalom, saudara harus tahu dan ingat, saudara menjadi pemimpin atau menjadi bupati, itu datangnya dari mana? Saudara harus jujur, karena sebelum jadi bupati hidup Anda ada di tangan Bapak Lukas NMB. Bapak Lukas NMB yang telah mengorbitkan Anda untuk menjadi bupati hingga 2 periode. Jadi jangan seperti kacang yang lupa kulit. Untuk itu dalam etika pidato politik dimanapun, tidak boleh kita menyebut langsung nama orang tersebut, karena itu tidak beretika. Seorang pemimpin harus mempunyai etika politik, tegas Yunus Wonda ketika dihubungi Pacific Post lewat via telepon, Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022. Sebab kata Yunus Wonda, di dalam politik kita tidak bisa membuat semua orang itu menjadi musuh ataupun lawan. Untuk itu ingat, jabatan dan kedudukan serta kekuasaan itu ada masanya. Yang tidak ada masanya adalah pertemanan. Bapak Lukas NMB sudah mengorbitkan sekian banyak kader hingga menjadi para bupati hari ini. Kalau memang ada timbal balik karena merasa sudah ikut membantu atau menolong beliau untuk menjadi gubernur. Ya, kalau sudah sama-sama saling menolong, dan akhirnya sama-sama menjadi pemimpin maka harus ada etika dan sopan santun dan saling menghargai. Tapi paling tidak ada ucapan terima kasih kepada beliau, Bapak Lukas NMB, bukan dengan balasan menyudutkan posisi dan keadaan beliau, ujar Yunus Wonda. Oleh karena itu, sebagai sesama politisi, Yunus Wonda mengajak semua para elit politik untuk selalu menjaga dan menghormati serta menghargai sesama pemimpin. Diakui di dalam dunia politik tentu akan ada perbedaan pendapat serta perselisihan dan itu wajar jika terjadi, tetapi dalam etika politik juga harus dijaga dan tidak boleh menyebutkan nama seseorang. Jika ada yang seperti itu, berarti belum dewasa di dalam berpolitikan, belum dewasa dalam dunia politik serta belum dewasa menjadi seorang politisi. Untuk itu, saya mau sampaikan kepada saudara Beva, kita boleh punya ambisi, juga boleh punya keinginan untuk menjadi gubernur, tapi ingat kita harus utamakan etika politik. Dan kita juga harus tahu diri, kita ini datangnya dari mana, kita bisa muncul hari ini di publik datangnya dari mana, kita bisa menjadi bupati datangnya dari mana. Sebab saya sendiri dan tahu persis seberapa besar pengorbanan dan dukungan Bapak Lukas kepada kita semua, bebernya. Menurut legislator Papua itu, Lukas NMB adalah tokoh Papua yang penuh karismatik dan itu harus diakui dengan jujur, sebab belum ada pemimpin yang berjiwa besar dan karismatik seperti Lukas NMB. Di sini saya mau sampaikan kepada saudara saya Beva tapi juga sebagai keluarga, di dalam menyampaikan pidato-pidato politik berikutnya, saya harap tidak menyebutkan nama seseorang. Etika politik harus kita pegang. Kita tidak perlu menyalahkan sana-sini, menyalahkan gubernur, menyalahkan DPRP, menyalahkan MRP. Kami DPRP dan MRP adalah lembaga institusi tersendiri. Kalau Anda merasa tidak nyaman karena statemen DPR selalu menolak juga MRP, ya sudah. Kami ini berbeda dan itu harus